Selamat pagi semuanya. Pagi, Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Lita. Pada Lita, silakan. Baik Pak, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Ika, Saya Pak. Yoca, Ya Pak. Indonesia, Saya Pak. Risara, Ya Pak. Amira. Pak. Baiklah, ada semua ya. Berarti kalian semua sehat. Sesuai yang Bapak bilang kemarin bahwa hari ini kita akan membahas penataan produk atau penataan barang ya. Ya Pak. Sebelumnya Bapak sedikit menjelaskan apa itu penataan barang. Penataan barang itu adalah strategi marketing yang digunakan suatu toko untuk meletakkan atau menyusun barang-barangnya sehingga indah dilihat untuk menarik konsumen untuk membeli barang tersebut. Nah, kemarin sudah Bapak tugaskan untuk kalian mengobservasi toko-toko atau mall-mall di sekitar kalian untuk melihat-lihat penataan seperti apa yang digunakan, apakah itu interior display atau window display atau yang lainnya. Nah, untuk mempresentasikan atau untuk mengetes kalian apakah kalian sudah melakukan observasi dengan baik, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri, yang sebelah kiri Bapak itu kelompok 1, yang tengah itu kelompok 2, dan yang sebelah kanan Bapak kelompok 3. Nah, di sini kalian akan saling berdiskusi, berargumen, saling debat, tidak apa-apa debat. Pokoknya kalian saling melemparkan pertanyaan, gak apa-apa bercekcok-cekcokan, asalkan tetap etika nomor 1. Tidak boleh kasar, tidak boleh menyakiti hati kawan dan lawan. Dan di sini yang ingin bertanya harus angkat tangan dulu, harus juga dibolehkan oleh yang kalian tanya. Maksudnya seperti misalnya ingin bertanya harus izin dulu gitu. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya apakah boleh, pokoknya agar tidak ada namanya saling sakit hati. Nah, langsung saja kita mulai diskusinya. Jadi kalian berdiskusi, kalian membuat 3 kelompok, kalian berdiskusi dulu. Apa kalian bertanya, siapkan pertanyaan kalian, lalu segera lemparkan kepada kelompok yang kalian ingin tanyakan. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Itulah menurut kami, kalau kami lebih setuju kepada berita tradisional. Saya tidak setuju. Ya, kepada kelompok silakan. Izin saya dari kelompok 2. Kalau menurut kelompok 3 untuk retail tradisional itu lebih mudah dikerjakan. Kalau menurut kelompok kami, keindahan itu nomor 1. Contohnya untuk retail modern istana. Kalau untuk kemudahan mencari, kalau untuk retail modern itu kalau dia udah tertata indah, otomatis konsumen itu akan tertarik untuk menjelajahinya meskipun jauh. Kalau yang dibilang tadi konsumen tradisional, mungkin kalau untuk keefisienan waktunya mudah untuk dicari, tapi untuk keindahannya tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua kelompok atas argumennya, sangat bagus ya. Yang selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Saya mewakilkan dari kelompok 2 ingin melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1 dan 3, yaitu pertanyaannya bagaimana tampilan penyusunan barang yang ada di toko Indomaret? Apakah barang yang kecil disatukan dengan barang yang besar? Dan bagaimana pendapat kelompok 1 dan 2? 1 dan 3. Terima kasih. Izin kami dari kelompok 1 izin menjawab. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana tampilan penyusunan barang yang ada di toko Indomaret? Apakah barang yang kecil disatukan dengan yang barang yang besar? Setelah kami diskusikan bahwa barang-barang itu disusun bukan yang ada di Indomaret, bukan dari kecil atau besarnya, tetapi dari jenis barang itu sendiri atau jenis umurnya. Seperti kami sudah melihat susu bagi seorang anak di sini atau bagi di sini. Jadi pemisahan
itu bukan dari besar kecilnya. Jadi barang besar kecil itu tidak ada kami dari situ. Saya kembalikan kepada Baiklah, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan sanggahan. Baik, pada kelompok 3 kami persilakan untuk menanggapi atas pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1. Oke, saya Sumarto dari kelompok 3. Kami menyangka bahwasannya di toko Indomaret dan Lapangan itu masih ada beberapa penataan barang yang tidak sesuai ataupun masih didasari pada bentuk ataupun besar kecilnya suatu produk. Dan juga kami dapat menambah juga di suatu Alfamart atau Indomaret itu ada juga membagi suatu produk itu berdasarkan jenis ataupun mereknya, dan membedakannya berdasarkan ukuran ataupun jenis kemasan yang dibuat. Mungkin sekian pendapat dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 1 dan 2, di mana pertanyaan kami yaitu dalam penataan barang dagang apakah memperhatikan harga produk tersebut atau lebih mengutamakan bentuknya? Terima kasih. Fungsi kami. Oke, baik. Menurut kami dari mengutamakan bentuk atau jenis produknya, karena oke, baik. Menurut kami kelompok 2, kami dari mengutamakan daripada bentuk atau jenisnya, karena konsumen lebih memilih atau mencari produk yang lebih diinginkan dengan harga yang berbeda. Dari strategi untuk menuntut konsumen memilih jenis produk yang diinginkan. Kembali kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kami dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, bentuk atau harga di kelompok kami itu dua-duanya, karena hal tersebut itu sejalan, karena nggak semua orang juga mengutamakan bentuk. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih teman-teman telah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari kelompok 3. Semoga diskusi kita ini berjalan dengan baik. Baik. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kedua kelompok. Di mana pertanyaannya, kalian sebagai konsumen lebih tertarik display pada retail modern atau display retail tradisional, dan menjelaskan alasannya kenapa. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 Kelompok baru, persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya adalah sebagai konsumen lebih tertarik mana? Apakah display yang ada di bisnis retail modern atau bisnis retail tradisional? Kenapa? Kami dari kelompok 1 lebih tertarik kepada display yang ada di bisnis retail modern. Contohnya itu yang ada di Indomaret, Alfamart atau Alfamidi gitu kan. Dimana di situ barang-barang ini dikatakan dengan rapi, dimasukkan ke dalam rak dan juga diletakkan harga gitu. Jadi kita sebagai konsumen lebih mudah untuk memilih barang yang kita inginkan gitu. Sedangkan di bisnis retail tradisional itu cenderung barang-barang itu diletakkan di sembarang tempat gitu, tidak diletakkan dengan rapi gitu, tidak disesuaikan dengan bentuk ataupun dengan jenis produk yang sama. Itu jawaban dari kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 izin menanggapi dari pertanyaan dari jawaban dari kelompok 2. Baik, kelompok 3, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini kami sedikit menyanggah jawaban dari kelompok 2, yaitu di sini kami
lebih suka kepada tataan dari atau penataan dari apa namanya ridal tradisional. Mengapa? Karena menurut kami itu ridal tradisional itu lebih efektif dan efisien. Beda dengan ridal modern yang sangat luas dan kita perlu berjalan jauh dan mencari sendiri barang yang kita inginkan. Sedangkan ridal tradisional menumpuk di satu tempat sehingga kita tidak perlu jauh-jauh lagi mengambil barang-barang atau berjalan-jalan untuk menghabisi waktu atau menghabiskan tenaga. Jadi lebih efisien waktu dan efisien tenaga sih sebenarnya dari kelompok kami. Baiklah, sepertinya diskusi atau debat kita pada hari ini berjalan dengan baik. Semua aktif, semua bertanya, semua menjawab. Dan yang Bapak bilang tadi, etika nomor 1 itu kan sudah lakukan baik. Karena debat itu akan berguna untuk kedepannya juga. Karena public speaking nanti juga akan berguna pada dunia kerja. Di sini Bapak sebelum mengakhiri, Bapak ingin mengingatkan lagi penataan barang dagang itu akan berguna bagi kalian, apalagi kalian jurusan pemasaran kan. Jadi kalian misalnya kerja di toko atau apa, kalian bakal sangat dibutuhkan yang namanya penataan. Karena itu akan yang menarik pelanggan ketika kalian menata barang dagang kalian dengan indah dan enak dilihat. Baiklah. Sebelum Bapak akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan bahwa minggu depan itu kita UAS ya. Jadi kepada kalian untuk segera melunasi SPP kalian. Ya, kalau yang belum bayar ya tidak dapat nomor ujian, jadi ya nggak bisa ujian ya. Baiklah, terima kasih. Kepada ketua kelas untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, siapkan dan pimpin doanya. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa sih. Baiklah, terima kasih kepada kalian semua dan terima kasih kepada ketua kelas. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.